Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu dalam ibadah online. Kami dari Gereja Charismatic City Church, Gading Chapter, memenuhi himbauan pemerintah dan ajakan PGI tentang penanggulangan serangan virus corona, agar menunda kegiatan keagamaan yang mengumpulkan kerumunan orang banyak. Maka untuk 2 minggu ke depan, minggu ini dan minggu depan, kita mengadakan ibadah online. Dalam 2 minggu ini kita tidak menggunakan auditorium Geraha Oikumene PGI Jalan Saleh Basukulu Jakarta. Setelah itu kita mengevaluasi keadaan kita. Penundaan ibadah tentu menimbulkan reaksi umat, baik yang pro maupun yang kontra. Ada dua pandangan ekstrim di antara umat Tuhan, yaitu satu, mereka yang berpegang kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah kita maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara termasuk melindungi kita dari serangan virus corona, bahkan menyembuhkan yang sudah terdampak. Karena itu ibadah harus jalan terus di tempat-tempat ibadah gereja. Yang meniadakan ibadah menurut mereka tidak beriman, takut, dan sebagainya. Pandangannya kedua, mereka yang berpegang kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis. Kalau kita tidak menjaga diri sehingga sakit padahal sudah diberi awasan, nasihat, dan lain-lain, berarti kita mencobai Tuhan Allah. Dan Tuhan tidak harus melindungi kita agar tidak sakit. Karena itu penundaan ibadah tidak masalah, kata mereka. Yang tidak mau menunda adalah orang-orang yang sombong rohani. Jadi dua pandangan ekstrem ini seringkali saling menyalahkan. Pandangan ekstrem ini cenderung meniadakan firman Tuhan. Artinya, kalau Tuhan Maha Kuasa tidak usah memikirkan tentang mencobai Tuhan. Dan kalau mencobai Tuhan tidak usah memikirkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Tentu kita tidak menginginkan pemisahan seperti itu. Lalu bagaimana kita menyikapi situasi ini? Mari izinkan saya menyampaikan 3 nasihat pendek singkat yang penting. Yang pertama, gunakanlah akal sehat. Akal sehat berarti juga hikmat. Akal sehat dan hikmat keduanya pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Malahan gunakanlah akal sehat bersama-sama dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan iman, tidak perlu dipertentangkan antara akal sehat dan iman. Iman diperkuat dengan akal sehat, dan akal sehat diperkuat dengan iman. Yang kedua, meminta petunjuk Roh Kudus. Surat Yakobus menyatakan agar kalau kita kekurangan hikmat ataupun akal sehat, kita memohon kepada Tuhan dan Dia memberikan petunjuknya melalui Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang percaya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mari kita meminta agar Roh Kudus memimpin dalam semua kegiatan kita. Ada saatnya Roh Kudus memberikan pewahyuan langsung kepada kita, tetapi juga ada saatnya Roh Kudus memimpin kita melalui akal sehat dan memberikan hikmatnya kepada kita. Yang ketiga, peganglah prinsip ini, yaitu lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, kepercayaan kita adalah untuk memuliakan Dia. Dan kalau kita percaya bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan, sikap kita ini juga untuk memuliakan Tuhan. Jadi janganlah saling menyalahkan. Doa saya agar kiranya menghadapi serangan virus corona ini, kehidupan iman kita semakin diperkaya dengan pengalaman yang Tuhan berikan. Iman kita semakin teguh, hidup kita semakin berserah, dan setiap pengalaman yang Tuhan berikan membuat kita bisa lebih mengenal Tuhan yang sangat mengasihi kita. Karena itu marilah kita mengawali ibadah ini dengan doa, meminta supaya Tuhan akan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kami boleh memakai teknologi canggih
dalam melakukan ibadah online ini. Kami mohon kiranya Tuhan tolong pimpin, berkati sehingga semua berjalan dengan lancar dan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa agar Engkau yang hadir di mana-mana, hadir di setiap rumah tangga jemaatmu yang sedang melihat acara ibadah online ini. Engkau berkati mereka semua. Engkau jawab setiap keperluan mereka karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini. Amin. Haleluya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Angkat suara kita. Kita bersama-sama sebagai satu tubuh. Katakan terpujilah Engkau ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin, dan meminta untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, Ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dunia yang menghancurkan kutuk
yang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib yang telah menebus kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Haleluya.
glory. We offer up these praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your word. We lift it up. Glory, glory, glory. We offer up these praises. Our lives will shine before you and shout your word. You're glorious. You're Hallelujah. Thank you, Jesus. Kau dimuliakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan, bahwa dalam segala situasi kami selalu bisa mengandalkan kepada Engkau. Tuhan kami yang tidak pernah berubah, Tuhan kami yang selalu setia, Tuhan kami yang selalu kuat, yang selalu ada menyertai kami. Kau tidak pernah mengatakan kami tidak akan pernah melewati kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Tetapi Engkau selalu berjanji untuk menyertai kami di dalam setiap tantangan kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur amin. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh yes, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa yes, haleluya. Nyatakan dengan imanmu. Karena Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, dengarlah pujian syukur umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Seluruh makhluk semesta akan menyembah kepadamu. Roh Kudus, sebentar firman-Mu akan diberitakan. Ambil alih hati pikiran kami, suasana hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga yang pertama diberkati Tuhan adalah hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Dan kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami.
karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa yang mendengarkan live streaming hari ini. Kami berdoa supaya keadaan kita baik-baik saja, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Khususnya dalam minggu-minggu Paskah ini. Kita tiba di minggu ini, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan sebuah tema yang saya yakin kita semuanya akan diberkati Tuhan, bahwa kita disucikan untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai dengan 17, tapi untuk memahami seluruh konteksnya, maka Bapak Ibu silakan buka Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah. Dan kita akan membacanya, Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 21 ini memiliki tema sentral bahwa Yesus adalah Raja. Firman Tuhan menjelaskan di ayat yang kelima, berkata, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Katakanlah kepada putri Sion, Israel, lihat rajamu datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan saja raja bagi bangsa Israel, tetapi kalau kita baca perikop selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa Yesus adalah raja segala bangsa dengan sebuah kalimat, rumahku akan dijadikan rumah doa bagi segala bangsa. Yesus sedang berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku adalah raja. Dan kedatangan Kristus yang pertama bukan untuk menghukum, bukan untuk menumpahkan murka Tuhan. Tetapi kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk menyelamatkan. Yesus datang sebagai raja. Ini adalah pendeklarasian bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dan juga saya pikir sepanjang zaman yang paling ditakutkan orang adalah kematian. Jika saudara hari ini sedang mengunci kamar saudara, rumah saudara, atau saudara sedang mengisolasi diri saudara oleh karena wabah virus yang sudah menyebar kemana-mana, tapi hari ini jika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan di tempat kesendirian saudara, jika hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kedatangan Kristus yang pertama bukan untuk menghukum, kedatangan Kristus yang pertama untuk menyelamatkan. Dan firman Tuhan pernah berkata, jikalau hari ini adalah hari penyelamatan itu, maka jangan keraskan hatimu. Bukalah hati saudara untuk menerima tawaran dari Raja segala Raja, dari Tuhan segala Tuhan, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semuanya. Kenapa saudara? Karena akan ada waktunya supaya kita jangan sampai terlambat. Hari ini kita bisa bertukar tempat saudara, dari murka Allah kepada keselamatan yang kekal. Hari ini kita masih bisa bertukar tempat dari penghukuman kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Tetapi ada masanya, ada waktunya saudara yang dikasihi Tuhan,
Waktu itu sudah tertutup, waktu itu sudah terlambat. Kapan saudara? Ketika Kristus datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 kedatangannya yang kedua kali Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Kedatangan yang pertama menggunakan keledai. Dia lemah lembut. Dia rendah hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kedatangan Kristus kedua firman Tuhan berkata, ia mengendarai seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun. Kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua Bapak Ibu pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggangi kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Akan tiba Bapak Ibu, waktunya akan terlambat. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terimalah Yesus, datanglah kepada dia, dan sujudlah di kaki dia. Karena dia datang dengan lemah lembut dan menerima kita. Bapak Ibu yang kekasih, cara kedua yang Yesus gunakan untuk menyatakan dirinya sebagai Raja adalah dengan menyucikan bait Allah untuk menjadikan rumah doa bagi segala bangsa. Sekali lagi Bapak Ibu, cara kedua yang Yesus gunakan untuk menyatakan dirinya sebagai Raja adalah dengan menyucikan bait Allah untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita masuk ke perikop di mana kita fokus hari ini. Di dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan atas bait Allah. Dia adalah pemilik bait Allah. Dan di dalam Matius 21 ayat 12 firman Tuhan berkata, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Di dalam terjemahan, di dalam kutipan dari Injil, kitab Injil yang lain Bapak Ibu ditambahkan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah kutipan dari kitab Yesaya pasal yang ke-56. Dan konteks kitab Yesaya pasal 56 ini adalah berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang. Dan dengan sengaja Yesus menempatkan dirinya sebagai Raja yang akan datang itu dengan mengutip dari Yesaya pasal 56 ini. Yesus dengan sengaja menempatkan dirinya sebagai Raja yang akan datang itu. Dan yang menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya menyatakan bahwa kerajaan Allah yang akan datang itu juga untuk segala bangsa. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel. Yesaya 56 ayat 6 sampai dengan 7 firman Tuhan berkata, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran
dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nubuatan Nabi Yesaya ini digenapi. Orang-orang asing, bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa lain menjadi penganut agama Yahudi. Dan mereka datang dengan kerinduan kepada Tuhan di pelataran bait Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pelataran bait Allah diperuntukkan untuk bangsa-bangsa lain yang datang ke rumah Tuhan yang kudus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelataran bait Allah ini menjadi sarang penyamun. Terjadi pemufakatan jahat oleh sekelompok orang dengan merampok orang-orang yang datang ke pelataran bait Allah, dengan menjual korban dan penukaran uang, dengan memberikan standar dan harga jual berpuluh kali lipat. Sehingga Yesus yang adalah Raja atas bait Allah, sehingga Yesus yang adalah Tuhan atas bait Allah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia marah luar biasa karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Mestinya bait Allah dijadikan rumah doa bagi segala bangsa. Yesus menyucikan bait Allah karena rumahnya adalah rumah doa, rumah penyembahan bagi segala bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam konteks keselamatan dikenal dengan 3 tahapan pengudusan. Dan ini biarlah menjadi aplikasi bagi kita semua pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, pengudusan dalam konteks keselamatan dikenal dengan pengudusan secara posisi. Rasul Paulus menggunakan istilah kepada gereja yang suratnya ditulis dengan sebuah frase, orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, frase ini bukan berarti gereja atau orang Kristen tersebut tanpa dosa lagi. Bukan itu maksudnya. Orang-orang kudus dalam Kristus Yesus adalah berbicara tentang kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Allah tidak melihat kita sebagai orang yang berdosa lagi. Tetapi Allah melihat kita yang sudah menerima curahan, basuhan dari darah Yesus. Kita sudah menerima Kristus, menerima percikan darahnya yang tercurah dan membasuh dosa kita. Pengudusan secara posisi ini terjadi ketika saudara dan saya datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Namun yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada namanya pengudusan secara pengalaman, di mana kita secara progresif bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Kristus, bukan berarti tabiat daging sudah hilang dalam kehidupan kita. Tabiat daging, sifat baru, keinginan roh selalu akan konflik dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus dalam kitab Roma 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat baik, tetapi yang aku lakukan sebaliknya. Bapak Ibu, saya ingin memperagakan bagaimana progressive sanctification ini, bertumbuh kepada Kristus dalam pengudusan ini, dialami oleh orang-orang sudah di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaruh sebuah titik di mana saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kita sudah dikuduskan secara posisi. Kita gembira sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita senang sekali luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita senang luar biasa, kita gembira luar biasa.
Bapak Ibu, apa aja kegiatan di gereja Bapak Ibu akan ikuti. Komsel Bapak ikuti, kegiatan doa Bapak ikuti, pertemuan-pertemuan Bapak Ibu ikuti. Semua kegiatan gereja kalau perlu Bapak Ibu. Nginap di gereja juga no problem. Cinta kita mula-mula pada Yesus ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Kita semangat, kita melangkah dalam iman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba-tiba saudara yang dikasih Tuhan, ada seseorang yang mengecewakan Bapak Ibu. Lalu mulai Bapak Ibu, biasanya setiap minggu datang ke gereja, sekarang sekali sebulan. Saya kagak mau ketemu sama orang itu lagi. Lihat Bapak Ibu, sifat daging dan keinginan roh, konflik. Kadangkala seperti orang ini Bapak Ibu, ketika dia disakiti oleh orang lain. Disakiti mungkin oleh teman gereja. Lalu dia berkata, aku gak mau ketemu dia. Mulai cari jadwal Bapak Ibu, kapan dia gak ada, saya akan datang ke gereja. Yang dengar siaran ini nggak ada. Bapak Ibu, tadi saya di sana, tiba-tiba saya termundur bukan? Termundur saya Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu dikunjungi oleh hamba Tuhan, dikunjungi oleh mungkin Pastor Semi, Bapak Ibu dikunjungi oleh teman-teman pelayanan, di teman-teman gereja, dibangkitkan iman lagi. Bapak Ibu jalan lagi, semangat lagi. Wah, nggak peduli saya. Ketemu dia, saya mengasihi Tuhan, saya fokus Tuhan, enggak apa-apa. Bapak Ibu jalan lagi Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu ada problem lagi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bilang, aduh aku kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu lalu Bapak Ibu ketika jalan, Bapak Ibu mundur lagi Bapak Ibu. Sudah enggak mulai lagi kegiatan doa, tidak ikut komsel dan sebagainya, kemundur lagi Bapak Ibu. Tapi ketika itu Bapak Ibu mungkin sedang lagi bawa mobil, tiba-tiba nyanyikan musik Bapak Ibu. Tiba-tiba ketika di tol Bapak Ibu dengarkan pujian dan Roh Kudus jamah Bapak Ibu. Lalu saudara tiba-tiba diliputi oleh kehadiran Tuhan. Lalu Bapak Ibu mencari untuk parkir di rest area. Bapak Ibu menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan karena lawatan Tuhan yang luar biasa. Tadi Bapak Ibu termundur, Bapak Ibu bangkit lagi Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, tadi titik kita di mana? Ada di sana. Tadi ada di sana. Tetapi kita progressive sanctification. Kita bertumbuh kepada arah Kristus. Bukan tanpa dosa. Tapi kita maju terus di dalam Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara mungkin bertanya, apakah tidak lebih enak keinginan daging kita itu dicabut saja? Kalau keinginan daging itu dicabut Bapak Ibu terima Yesus, lalu keinginan dicabut, tabiatnya itu dicabut, sifat dagingnya dicabut, kan enak. Kita akan setia terus ngikut Tuhan, kita akan terus percaya kepada Tuhan, kita akan terus rajin ke gereja, kita terus akan rajin bersaksi, kita terus akan ikut firman Tuhan. Tetapi kenapa Bapak Ibu sekarang ini sifat daging itu tidak dicabut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senior pastor kami memberikan sebuah jawaban yang sangat memberkati saya, bahwa itu adalah ujian kasih kita kepada Tuhan. Ujian kasih kita kepada Tuhan. Sehingga saat ini ketika progresif, ketika kita bertumbuh ke arah Kristus Bapak Ibu, terjadi konflik keinginan daging dengan keinginan roh. Itu adalah titik ujian apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bukan robot, kita adalah satu pribadi yang punya keinginan, yang punya kemauan, yang punya ingin keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa itu belum dicabut sekarang? Kenapa? Karena kita itu adalah titik ujian apa kita mengasihi Tuhan dengan memilih, dengan memutuskan, dengan bertindak seturut dengan firman Allah. Saudara dan saya bukan robot. Robot tidak bisa mengasihi, saudara. Kita adalah satu pribadi yang harus memilih, yang harus memutuskan, yang harus bertindak seturut firman Tuhan. Bapak Ibu, ada alasan kedua kenapa pengudusan yang sempurna itu belum terjadi di masa kini. Kenapa? Karena pengudusan yang sempurna itu terjadi di masa yang akan datang. Perfect sanctification. Pengudusan yang sempurna, lengkap dan mulia. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan Bapak Ibu,
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Pengudusan yang sempurna itu terjadi ketika Kristus datang kedua kali, maka kita akan menjadi sama seperti Kristus. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 20 berkata, Bapak Ibu, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Pengudusan yang sempurna itu terjadi ketika tubuh kita yang hina ini diubah serupa dengan tubuhnya yang mulia. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 51 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekedap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Karya keselamatan Tuhan itu lengkap, karya keselamatan Tuhan itu sempurna. Karya keselamatan Tuhan itu mulia. Ketika Kristus datang kali kedua, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh yang mulia, yang tidak berdosa lagi, yang tidak sakit lagi, dan yang tidak mati lagi. Keselamatan yang sempurna dan mulia. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hari ini adalah progressive sanctification. Hari ini adalah pengudusan secara progresif, kita bertumbuh ke arah Kristus. Jangan jadikan bait Allah, tubuh kita, hidup kita ini menjadi sarang penyamun. Sehingga dunia sulit untuk melihat Yesus dalam hidup kita. Jika hari-hari ini ada di antara saudara yang bergumul dengan keinginan daging dan dosa tertentu yang bisa merusak kesaksian hidup saudara. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang memikirkan sesuatu tindakan yang melawan Tuhan. Jika hari ini ketika saudara mendengarkan siaran streaming ini, dan saudara sedang bergumul dengan sesuatu hal yang saudara ingin melawan Tuhan, yang bisa merusak kesaksian hidup saudara, firman Allah mengatakan, matikanlah keinginan daging, matikanlah keinginan dosa itu, lalu hiduplah oleh keinginan roh. Ada sifat baru dalam hidup saudara, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Pilihlah dan putuskanlah untuk dipimpin Roh Kudus. Isilah pikiran kita dengan firman Allah. Isilah pikiran saudara dengan kehendak Allah. Isilah pikiran saudara dengan firman Allah, supaya saudara bisa memilih dan memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Jika hari-hari ini ada di antara saudara yang berkata, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi hidup saya jatuh bangun dalam dosa. Firman Allah mengatakan supaya kita bertobat dan datang kepada Allah, karena Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa saudara. Izinkanlah Dia menyucikan dan mengampuni saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita berdoa supaya banyak bangsa-bangsa akan datang dan berduyun-duyun kepada Yesus.
dan benar itu sudah dan akan terjadi terus. Karena firman Tuhan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 berkata, setelah itu saya melihat himpunan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari semua bangsa dan wilayah dan bahasa sedang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Semuanya berpakaian putih dan memegang daun palem di tangan masing-masing. Mereka berseru-seru dengan suara nyaring, Hosana, keselamatan berasal dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari Anak Domba. Dan cara yang Tuhan pakai dalam perikop ini adalah dengan menyucikan hidup kita. Dengan menyucikan hidup kita. Supaya banyak orang, banyak suku bangsa akan datang menyembah Yesus. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Maranatha, kiranya Kristus datang segera. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa di saat-saat seperti ini kami tetap bisa menerima tuntunan firman. Teguran, penghiburan, kekuatan yang daripada firman Tuhan. Firman yang berkuasa, yang tidak ada bandingannya. Firman yang berkuasa untuk menghidupkan kami. Firman yang berkuasa untuk menguatkan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing. Mereka yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang dijamah, disentuh hatinya oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memunculkan kerinduan itu di dalam hati mereka. Untuk sungguh-sungguh mengalami penyucian yang daripada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengalami dalam kehidupan mereka. Ini saat-saat, bukan saat-saat untuk kami bermain-main gereja. Bukan kami bermain-main, berpura-pura menjadi orang-orang Kristen. Tetapi kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Yang menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Kuatkan hati mereka yang lemah. Teguhkan hati mereka yang lemah ya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Roh Kudus ada bagi mereka. Roh Kudus ada untuk menguatkan dan senantiasa meneguhkan hati mereka. Oh Tuhan, ingatkan mereka untuk senantiasa bersujud di hadirat Tuhan. Hari-hari ini, di saat-saat ini, di mana kami mengisolasi diri kami masing-masing. Biarlah kami ada kerinduan untuk mencari wajah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mencari wajah-Mu ya Tuhan, mencari hadirat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan hal itu, kami akan melihat bagaimana Roh Kudus mulai mengubahkan kami dari dalam. Mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan hati kami. Kerinduan-kerinduan kami, keinginan-keinginan kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Hamba-Mu memperkatakan firman ini Tuhan ke dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nama berdoa Tuhan, biarlah segala roh ketakutan, segala roh kelemahan, itu diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap umat-Mu ya Tuhan, pada saat-saat ini akan terbeban untuk berdoa, akan terbeban untuk mendoakan orang-orang di sekeliling mereka, akan terbeban untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Mungkin tidak secara langsung karena kami sedang mengisolasi diri, tetapi ada hal-hal yang bisa kami lakukan. Mari Roh Kudus berikan kepada kami ide-ide hikmat bagaimana kami bisa menyatakan kasih meskipun kami sedang dalam situasi seperti saat ini. Biarlah Tuhan, hati kami tidak pernah berhenti ingin menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang menjadi situasi kami, apapun yang menjadi keadaan kami, kerinduan kami tetap, kami ingin melayani Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kami bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nah, mau berdoa Tuhan juga bagi mereka yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit di rumah masing-masing. Apapun penyakitnya, kami percaya tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk bisa menjamah mereka. Saat ini bahkan Tuhan ketika mereka mendengar nama Tuhan Yesus dinyatakan dan dimuliakan. Ketika mereka mendengarnya, mereka percaya kepada kuasa nama itu. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dan itu akan mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Engkau senantiasa mendengar setiap doa dan permohonan kami. Untuk setiap mereka yang saat ini sedang kesulitan, karena mereka terpaksa harus di rumah dan mengalami kesulitan perekonomian. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluarnya. Biarlah Engkau memberikan jalan keluarnya, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu sehingga mereka bisa menemukan apa yang harus dilakukan ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan juga Tuhan situasi yang ada saat ini, yang sedang melanda seluruh dunia. Tuhan, hanya satu hal yang kami tahu, bahwa di balik semuanya ini, nama Tuhan harus dimuliakan. Di balik semuanya ini, nama Tuhan harus dimuliakan. Dan kami akan melihatnya, kami akan menyaksikannya Tuhan. Dan ketika kami melihat itu terjadi, kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Tuhan tahu semuanya dan Tuhan bisa membuatnya menjadi suatu sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Di seluruh bumi ini, nama-Mu akan dimuliakan. Kuasa-Mu akan dinyatakan, setiap orang akan melihat dan menyaksikan bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah online ini ya Tuhan, yang bisa kami ikuti dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu meskipun kami sedang berada di rumah masing-masing, tapi ketika kami mengikutinya sebagai satu keluarga, Tuhan, kami akan merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Turun di tengah-tengah setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Menguatkan keluarga mereka, meneguhkan keluarga mereka, memulihkan kalau ada hubungan-hubungan yang retak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang akan hadir dan melawat kami semua di ruang duduk rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur